Hai teman-teman semua, video kali ini saya akan mereview tentang pasang fairing Aprilia RS125 di motor Kawasaki Ninja 2 tak yang R atau S. SS maksudnya. R, S sama SS itu rangkanya sama ya berarti ketiga itu. Nah, video kali ini cukup singkat karena bukan mengenai cara pemasangannya. Kalau ingin pasang fairingnya di motor Ninja R atau Ninja SS, itu tinggal bawa ke bengkel las spesialis tinggal bawa ke bengkel las spesialis motor, karena kata tukangnya itu ternyata pemasangan fairing di motor Ninja R atau Ninja SS itu ternyata mudah katanya dan tidak butuh waktu lama, cukup waktu itu saya 3 hari selesai. Jadi mungkin kalau di daerah teman-teman mungkin ya bisa 2 hari, 3 hari, 4 hari. Ya intinya adalah kalau masang fairing di Ninja R atau Ninja SS itu ternyata mudah. Nah terus yang perlu teman ketahui, dan ini cukup prinsip ya. Jadi kalau memasang fairing di Ninja R atau Ninja SS, dan ini juga masukan dari tukangnya karena sudah pernah pengalaman masang. Kalau masang fairing model racing replika, mau itu racing replika model Ninja R New atau Ninja RRO atau fairing model Aprilia RS125 atau mungkin model Honda RS125 GP. Nah, itu ternyata ternyata itu bodi belakangnya lebih di bawah dibandingkan lebih ceper dibandingkan bodi depannya. Bodi depan itu tangki. Jadi tangkinya itu sama bodi belakang lebih di bawah yang bodi belakang. Nah, ini kalau menurut saya pribadi itu kalau untuk motor racing replika itu kan bagusnya bodi belakang itu kan lebih tinggi atau paling tidak sejajar lah sama tangki. Tapi menurut saya tetap lebih bagus kalau lebih tinggi bodi belakangnya. Nah, jadi intinya kalau misalkan memasang fairing racing replika yang model yang tadi saya sebutkan tadi, berarti itu harus menaikkan bodi belakangnya. Cara menaikkannya adalah dengan memendekkan unit track di Ninja R atau Ninja SS. Jadi ini kalau motor Ninja R atau Ninja SS, shock breaker belakang itu menggunakan unit track. Nah, unit track itu kalau misalkan semakin panjang, itu motor bagian belakang, bodi belakang itu akan semakin ceper dan juga semakin soft atau semakin empuk. Tapi kalau misalkan itu diperpendek, itu akan semakin tinggi dan tapi semakin keras. Jadi ukurannya itu. Nah, kalau untuk bodi standarnya Ninja R atau SS, kalau dipendekkan setengah senti aja itu perubahannya sudah kelihatan banget kalau misalkan bodi standar. Namun ini karena bodinya beda, menggunakan bodinya Aprilia RS125, itu perubahannya cukup banyak, 2,5 cm. Jadi gini, memendekkan setengah senti aja itu suspensinya sudah agak keras dikit ya, meskipun masih empuk tapi lebih keras dikit lah. Nah ini sampai 2,5 cm itu perubahan softnya itu kerasa banget. Apalagi motor ini saya pakai untuk keperluan harian, saya pakai untuk kegiatan sehari-hari. Nah, jadi apalagi kalau di daerah jalan perumahan yang banyak speed bumpnya. Nah, speed bump itu maksud saya banyak polisi tidurnya. Itu nggak enak banget. Jadi kalau dipakai jalan kota memang nyaman aja, karena jalan kota kan jalannya lebih halus ya. Kalau apalagi di daerah pedesaan yang jalannya nggak rata, aduh itu rasanya nggak nyaman banget. Jadi ya saya jadi kepikiran sebenarnya, makanya saya kesimpulannya, saya solusinya adalah membeli motor baru, motor RRO tahun 2003 model CPU, jadi Ninja ZX warna hijau. Nah itu sekalian restorasi, mesin saya perbaiki, ganti blok, piston, bearing sekarang lagi diperbaiki. Nah nanti kalau misalkan sudah jadi, fairing yang saya pakai di Ninja SS ini akan saya pindah ke Ninja RR yang
saya beli baru itu second. Nah, jadi intinya gitu ya teman-teman. Kalau misalkan motornya itu Ninja R atau Ninja SS, kalau ingin pakai fairing, itu lebih baik yang memang peruntukannya untuk di Ninja R atau Ninja SS. Contohnya fairing Serpico, itu emang fairingnya kecil, tapi itu memang sudah presisi untuk Ninja R dan Ninja SS, dan bodinya memang kecil kan Ninja R sama Ninja SS. Ya, itu juga untuk menjawab pertanyaan teman-teman kalau misalkan ada yang ingin memasang fairing model racing replika di Ninja R atau Ninja SS-nya. Jadi kalau ingin punya motor yang model racing replika, ya lebih baik kalau Kawasaki Ninja 2 tak ya beli Ninja R New aja atau Ninja RR. Dan kalau misalkan suka fairing model tertentu, ya itu tadi tetap dari bahannya dari Ninja RR, jangan dari Ninja R atau Ninja SS. Memang saya suka rangka bentuk Ninja R atau Ninja SS itu bentuknya eksotik ya, ada bagian tengahnya terutama. Saya terbiasa rangka tengahnya itu kelihatan, terus tangki lampu kelihatan sederhana, cuma ya saya suka aja bentuknya. Nah, saya harapannya itu memasang fairing itu rangka tengahnya kelihatan, terus buat kelihatan bodinya kayak Moto3 ya kalau salah. Ya itu, saya pengennya seperti itu, tapi setelah dipasang kok ternyata suspensinya jadi harus dibuat bodinya lebih tinggi, jadi otomatis suspensinya jadi keras. Jadi ya udah, saya lebih baik beli motor RR yang baru aja. Ya, itu mungkin bisa jadi gambaran buat teman-teman, karena untuk beli fairing kan harganya juga nggak murah. Saya beli itu pesan di bengkel Cemong Modifit. Saya habis total itu 10,8 juta, itu udah fairing. Saya tinggal di Jogja kan, itu barangnya di Jakarta, jadi ada ongkos kirimnya. Jadi kalau misalkan teman-teman di Jakarta mungkin malah lebih murah kan, nggak ada ongkos kirimnya. Jadi untuk fairingnya aja itu 9,6 juta, itu kalau nggak salah udah sama pemasangannya kalau di bengkel Cemongnya langsung. Tapi karena saya tinggal di Jogja, jadi di sini saya juga mengeluarkan uang untuk pemasangan fairingnya ya, meskipun nggak banyak sih, dan pemasangannya juga ternyata cepet. Jadi intinya teman-teman kalau ingin punya motor racing replika, jangan dari Ninja R atau Ninja SS, kecuali kalau memang suka model fairing Serpico. Yaudah, ini lihat perubahannya seperti ini sebelum dan sesudahnya, mari dilihat. Oh iya, saya kelupaan menyampaikan satu lagi. Jadi itu perubahan suspensinya kenapa jadi keras, itu karena saya mempertahankan kondisi rangkanya. Karena pertama saya suka bentuk rangka Ninja R atau Ninja SS itu, yang bentuknya menurut saya eksotik ya. Jadi kalau misalkan rangkanya memang diubah, itu berarti ya itu udah beda cerita kan. Berarti kan tetap mempertahankan kondisi suspensi standarnya, cuma rangkanya dicocokkan lah biar bodi belakang lebih tinggi. Jadi intinya kalau rangkanya tetap dipertahankan seperti standarnya, panjangnya rangka utamanya, itu resikonya seperti tadi, yaitu lebih keras suspensinya. Tapi kalau misalkan memang udah dirubah rangkanya, mas sengaja diubah, itu lain cerita. Jadi saya di sini sampaikan bahwa ini adalah kalau rangkanya masih standar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kalau misalkan ini bermanfaat, tolong bantu share.
bantu subscribe dan bantu like-nya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.